Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diperlancar segala urusannya ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Indi Nuriyah dari kelas R4F. NPM saya 2019-13500-403. Saya dari program studi pendidikan matematika. Kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup mengenai ekologi. Nah, di materi ekologi ini giliran saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Yang mau saya bahas adalah tentang ekosistem binaan, ekosistem daratan, dan ekosistem perairan. Berikut sudah saya sertakan salah satu contoh gambar dari ekosistem binaan, ekosistem daratan, dan ekosistem perairan. Yang pertama yang mau saya bahas adalah ekosistem binaan. Ekosistem binaan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ciri-ciri ekosistem binaan. Yang pertama, memanfaatkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang dikerjakan oleh manusia yang tidak langsung diambil dari alam, tetapi dipelihara atau dibudidayakan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat sebuah ekosistem sebagai sarana untuk hiburan dan media pembelajaran. Yang ketiga, mengupayakan untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Ekosistem buatan atau ekosistem binaan ini berupa danau, hutan tanaman. Agroekosistem berupa sawah, kolam, tambak, pekarangan, perkebunan, ladang, dan yang lainnya. Berikut saya sertakan gambar dari hutan tanaman, tambak, dan sawah. Yang kedua ada ekosistem daratan. Pada habitat darat dikenal istilah bioma, yaitu daerah habitat yang meliputi skala yang luas. Berikut ini hanya akan saya bahas beberapa bioma utama, yaitu A. Bioma gurun dan setengah gurun. Bioma gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Berikut ciri-ciri dari bioma gurun dan setengah gurun. Yang pertama ada curah hujan sangat rendah. Yang kedua, perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Yang ketiga, tanah sangat tandus karena tidak dapat menyimpan air. Yang keempat, flora yang terdapat di bioma gurun dan setengah gurun yaitu tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering atau xerofit. Yang kelima, ada fauna yang terdapat di bioma gurun dan setengah gurun, yaitu hewan besar yang hidup di gurun, umumnya yang mampu menyimpan air, seperti unta. Sedangkan untuk hewan-hewan kecil, misalnya kada. Berikut saya sertakan gambar dari bioma gurun dan setengah gurun. Yang B, bioma padang rumput. Bioma padang rumput membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Amerika, Afrika, dan Australia. Berikut ciri-ciri dari bioma padang rumput. Yang pertama, di beberapa daerah padang rumput, curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Yang kedua, curah hujan yang cukup rendah turun secara tidak teratur. Yang ketiga, turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sukar mengambil air. Yang keempat, terdapat flora pada bioma padang rumput, yaitu tumbuhan yang beradaptasi dengan daerah yang drainase kurang baik adalah rumput. Yang terakhir, terdapat faunanya, yaitu bison di Amerika, jerapah di Afrika, kanguru di Australia. Sedangkan ada karnivoranya, yaitu singa, serigala, dan anjing liar. Berikut saya sertakan gambar dari bioma padang rumput. Yang C, bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput dengan diselimuti oleh gerombolan pepohonan. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki suhu yang panas sepanjang tahun. Kedua, sabana menjadi semak belukar jika terbentuk di daerah yang curah hujannya semakin rendah. Ketiga, sabana akan menjadi hutan basah jika terbentuk di daerah yang curah hujannya semakin tinggi. Yang keempat, ada floranya yaitu rumput-rumputan. Yang kelima, terdapat faunanya yaitu kuda, zebra, macan tutul, dan singa. Berikut saya sertakan gambar dari bioma sabana. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya. Yang D, ada bioma hutan taiga atau homogen. Bioma ini kebanyakan terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub, seperti di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Berikut ciri-ciri bioma hutan taiga atau homogen. Yang pertama, perbedaan antara suhu musim dan dingin cukup tinggi. Pada musim panas suhu tinggi, pada musim dingin suhu rendah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung antara 3-6 bulan.
Yang ketiga, flora khasnya adalah pohon berdaun jaru. Yang keempat, fauna yang terdapat di daerah ini adalah beruang hitam, ajak, serigala, dan burung-burung yang bermigrasi ke daerah tropis bila musim dingin tiba. Berikut saya sertakan gambar dari bioma hutan taiga atau homogen. Dan yang E, ada bioma hutan mangrove. Banyak ditemukan di sepanjang pantai yang landai di daerah tropik dan subtropik. Tumbuhan yang dominan adalah pohon bakau, tetapi selain pohon bakau ditemukan pula pohon kayu api. Berikut ada ciri-ciri dari bioma hutan mangrove. 1. Kadar garam air dan tanahnya tinggi. Yang kedua, kadar O2 air dan tanahnya rendah. Ketiga, saat air pasang lingkungannya banjir. Saat air surut lingkungannya becek dan berlumpur. Yang terakhir, jenis-jenis hewan yang dapat ditemukan dalam hutan bakau terutama adalah ikan dan hewan-hewan melata seperti buaya dan burung-burung yang bersarang di atas pohon-pohon bakau. Berikut saya sertakan gambar dari bioma hutan mangrove. Yang ketiga dan yang terakhir yang akan mau saya bahas adalah tentang ekosistem perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau bergerak atau mengalir, seperti laut dan sungai maupun statis, tergenang seperti danau. Ekosistem akuatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ciri-ciri ekosistem air tawar, yang pertama, kadar garam atau salinitasnya sangat rendah. Kedua, variasi suhu sangat rendah. Ketiga, penetrasi cahaya matahari kurang. Yang keempat, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kelima, flora yang terdapat pada ekosistem air tawar. Maksudnya yang kelima terdapat flora pada ekosistem air tawar, yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau dikotil dan monokoktil. Tumbuhan tingkat rendah, ada jamur, ganggang biru, dan ganggang hijau. Yang terakhir, fauna yang terdapat pada ekosistem air tawar, misalnya protozoa, spens, cacing, moluska, ikan, amfibi, reptilia, dan burung mamalia. Ciri-ciri ekosistem air laut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi. Kedua, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Ketiga, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Yang keempat, terdapat flora pada ekosistem air laut, yaitu lumpur laut. Dan yang terakhir, fauna yang terdapat pada ekosistem air laut adalah protozoa, vertebrata seperti paus, moluska, dan bintang laut. Thanks for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf dalam pengucapan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.